Paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen jika dihadapkan pada iklan yang menawarkan pembebasan biaya kirim produk pada aplikasi Shopee. Paradigma positivisme digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk memprediksikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat secara objektif berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Kedua, ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh variabel X, yaitu iklan gratis ongkir kirim terhadap variabel Y, yang merupakan minat beli konsumen terhadap produk-produk di Shopee. Yang ketiga, ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode survei. Survei merupakan suatu teknik pengumpulan data dari pendekatan kuantitatif yang berasal dari paradigma positivisme. Metode survei digunakan untuk menjelaskan hubungan kausalitas dari sebuah pengujian hipotesis, memprediksikan suatu kejadian yang akan terjadi, serta dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu peristiwa. Hal ini juga karena kami ingin mengumpulkan informasi berupa jawaban responden terkait minat beli konsumen setelah melihat iklan gratis ongkir kirim yang ditawarkan Shopee. Yang keempat, ada jenis penelitian. Penelitian kami merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi saat ini disertai fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pengamatan. Yang kelima, ada populasi. Populasi merupakan wilayah yang digunakan dalam penelitian yang di dalamnya terdapat subjek maupun objek yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang kami gunakan adalah mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 82 orang dari total mahasiswa-mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2018, 2019, dan 2020 yang berjumlah sekitar 193 orang. Yang keenam, ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memenuhi kriteria atau karakteristik yang ditetapkan peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Ketujuh, ada ukuran sampel. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Lofin. Rumus tersebut dapat dilihat di bagian kanan, di mana N kecil merupakan jumlah sampel, N besar merupakan jumlah populasi, D tingkat kesalahan. Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel sebanyak 82 orang dan tingkat kesalahannya adalah 5% atau 0,05. Maka didapatkan jumlah sampel yaitu 68,4 atau 68 orang. Unit analisis. Unit analisis dari penelitian ini adalah iklan gratis ongkos kirim Shopee. Yang dianalisis adalah pengaruh iklan gratis ongkos kirim Shopee. Yang kesembilan, ada teknik pengumpulan sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan teknik kuota sampling. Teknik non-probability sampling merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang setiap populasinya tidak diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dipilih karena memiliki kriteria yang ditetapkan peneliti serta jumlah sampel yang hampir mendekati jumlah populasi. Kriteria yang dimaksud yaitu mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang menggunakan aplikasi Shopee baik aktif maupun pasif. Yang ke-10, ada metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer. Data primer dikumpulkan melalui survei, hasil kuesioner yang disebar kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Metode pengukuran data. Yang pertama ada validitas, yang kedua ada reliabilitas. Untuk mencari nilai koefisien atau indeks validitas dapat dilakukan melalui rumus Pearson.
Rumus Pearson dapat dilihat pada bagian kanan. Suatu indikator dikatakan valid jika nilai R hitung melebihi R tabel. Oleh karena total sampel berjumlah 68 orang dan tingkat kesalahan sebesar 5%, maka didapatkan nilai R tabelnya adalah 0,2012. R hitung dilihat dari total Pearson correlation masing-masing indikator. Semakin mendekati angka 1, maka indikator tersebut akan semakin valid. Berdasarkan analisis validitas melalui SPSS dengan Pearson Product Moment, diketahui bahwa pada variabel X, nilai R hitung X1 adalah 0,819. Oleh karena 0,819 melebihi 0,2012 dan R hitung melebihi R tabel, maka indikator tersebut valid. Pada X2, nilai R hitung adalah 0,824. Oleh karena 0,824 melebihi 0,2012 dan R hitung melebihi R tabel, maka indikator X2 tersebut dinyatakan valid. Pada X3, nilai R hitung adalah 0,790 atau 0,79. Oleh karena 0,790 melebihi 0,2012 dan R hitung melebihi R tabel, maka indikator X3 juga dapat dikatakan valid. Jadi dapat dinyatakan bahwa variabel X adalah valid. Pada variabel Y, R hitung Y1 adalah 0,854. Oleh karena 0,854 melebihi 0,2012 dan R hitung melebihi R tabel, maka indikator tersebut dinyatakan valid. Pada Y2, nilai R hitung adalah 0,783. Oleh karena 0,783 melebihi 0,2012, maka indikator tersebut juga dinyatakan valid. Pada Y3, nilai R hitung adalah 0,851. Oleh karena 0,851 melebihi 0,2012 dan R hitung melebihi R tabel, maka indikator Y3 juga dapat dinyatakan indikator yang valid. Pada Y4, nilai R hitung adalah 0,825. Karena 0,825 melebihi 0,2012 dan R hitung melebihi R tabel, maka Y4 juga dinyatakan indikator yang valid. Pada Y5, nilai R hitung adalah 0,879. Oleh karena 0,879 melebihi 0,2012 dan R hitung melebihi R tabel, maka indikator Y5 juga valid. Jadi dapat dinyatakan bahwa variabel Y adalah variabel yang valid. Untuk menguji reliabilitas instrumen yang skornya bukan 0 dan 1, dapat menggunakan rumus alpha Cronbach seperti yang di samping. Uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS pada komputer dapat diinterpretasikan menggunakan kategori dari Sugiono, yaitu 0 sampai 0,199 merupakan hubungan yang sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 merupakan hubungan yang rendah. 0,40 sampai 0,599 merupakan hubungan yang sedang. 0,6 sampai 0,799 mempunyai hubungan yang kuat. 0,80 sampai 1 memiliki hubungan yang sangat kuat. Bila nilai koefisien alfa melebihi 0,700, maka setiap item dalam kuesioner dapat dikatakan reliable. Sebaliknya, jika nilai koefisien alfa kurang dari 0,700, maka item tidak reliable. Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS, dapat diketahui pada tabel bahwa nilai koefisien alfa pada indikator variabel X menunjukkan angka 0,736. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel X memiliki reliabilitas yang kuat. Nilai koefisien alfa pada indikator variabel Y menunjukkan angka 0,895, di mana angka ini melebihi 0,700. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel Y memiliki reliabilitas yang sangat kuat. Yang terakhir ada metode analisis data. Pertama, analisis univariat. Analisis univariat berfungsi untuk menggambarkan setiap variabel yang dipakai dalam penelitian. Analisis univariat menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase per tiap variabel. Data univariat yang digunakan dalam penelitian ini adalah usia mahasiswa,
mahasiswa pengguna aktif sebagai variabel independen, serta minat beli sebagai variabel dependen. Rumus yang digunakan untuk analisis univariat yaitu di mana P merupakan persentase, SP merupakan skor responden, dan SM merupakan skor maksimal. Pada data hasil menggunakan SPSS, didapatkan bahwa rata-rata usia pengguna Shopee pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta adalah berusia 19 tahun, atau sekitar 90% dari total sampel. Rata-rata mahasiswa Ilmu Komunikasi adalah pengguna Shopee aktif dengan persentase 86,4% atau sekitar 86%. Analisis bivariat. Untuk menganalisis dua variabel yang berkorelasi, perlu menggunakan analisis bivariat. Untuk menguji apakah ada hubungan antara iklan gratis ongkos kirim Shopee dengan minat beli konsumen, dapat menggunakan chi-square test dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil yang didapatkan ditentukan oleh nilai P. Jika nilai P kurang dari 0,05, maka hipotesis awal ditolak dan hipotesis akhir diterima. Jika nilai P melebihi 0,05, maka hipotesis awal diterima dan hipotesis akhir ditolak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis awalnya, adanya pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Hipotesis akhirnya adalah tidak adanya pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Pada hubungan frekuensi penggunaan aplikasi Shopee dengan minat beli, diketahui nilai P adalah 0,539. Oleh karena nilai P melebihi 0,05, maka hipotesis awal diterima dan hipotesis akhir ditolak. Pada hubungan melihat iklan gratis ongkos kirim dengan minat beli, diketahui nilai P adalah 0,38. Oleh karena nilai P melebihi 0,05, maka hipotesis awal diterima dan hipotesis akhir ditolak. Pada hubungan pesan iklan gratis ongkir dengan minat beli, diketahui nilai P adalah 0,65. Oleh karena nilai P melebihi 0,05, maka hipotesis awal diterima dan hipotesis akhir ditolak. Jadi, berdasarkan hasil chi-square test, bahwa ada pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Keterbatasan penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa keterbatasan. Keterbatasan itu antara lain, pertama, peneliti memiliki keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengerjakan penelitian ini yang mengakibatkan pengerjaannya yang kurang maksimal. Kedua, penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 68 orang yang berasal dari mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Ketiga, penelitian ini menggunakan metode kuota sampling sehingga dalam menetapkan jumlah sampel yang akan dipilih hanya yang memenuhi kriteria peneliti. Kelemahan penelitian. Adapun kelemahan yang ada di penelitian ini yaitu, pertama, pada penelitian ini dalam pengumpulan datanya hanya menggunakan kuesioner yang disebarkan ke sampel. Kedua, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Maka dari itu, penelitian ini tidak dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Yang ketiga, pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling. Maka dari itu, setiap populasinya tidak diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.